Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas toolbar apa saja yang paling sering digunakan pada software ArcGIS. Nah, software ArcGIS yang digunakan kita ini ialah versi 10.8. Tanpa kita berlama-lama lagi, si Cece jualan cekidot. Ya, di sini sudah terbuka untuk software ArcMap-nya ya, yang 10 versi 10.8. Nah, kenapa sih kita harus men-setting toolbar yang ada di ArcGIS? Karena gini, apabila teman-teman klik kanan di bawah tombol minimize atau close dari ArcMap-nya di ruangan yang kosong ya, itu ada banyak banget toolbar yang bisa digunakan oleh teman-teman, dimulai dari 3D analis yang paling atas sampai yang paling bawah itu versioning dan customize. Kita pun bisa mengcustom ya untuk si toolbar yang akan kita gunakan. Nah, kalau misalkan semuanya teman-teman ini gunakan atau aktifkan, ini bakal membuat lemot ya. Jadi si ArcMap-nya bakal berat dan kesian si device yang baik laptop maupun PC teman-teman itu bakal berat banget gitu. Jadi ada sekitar 6 toolbar atau biasa yang saya sebut ya itu menu bar yang digunakan atau yang paling sering digunakan pada program ArcMap, baik itu 10.8 maupun yang versi-versi lamanya. Kita mulai dari yang paling bawah ya, yaitu menu tools. Kita lihat mana yang mati dan mana yang hidup nih. Ya, menu tools itu dimulai dari zoom in ya, kaca mata pembesar, zoom in, kemudian zoom out, kemudian ada gambar tangan, kemudian ada full extend, kemudian ada fix zoom in, ada fix zoom out, sampai kepada ada create viewer window. Nah, kalau misalkan kita mau coba nih, di sini saya sudah menyiapkan save file ya dalam bentuk garis. Kita coba nih menggunakan yang paling kiri yaitu zoom in. Coba kita klik kiri, ditekan, kita drag. Nah, dia akan otomatis memperbesar dari gambar ya yang kita select tadi. Coba kita sekarang zoom out. Nah, dia akan mengecil. Gambar tangan ini untuk kita bisa menggeser ya si kursornya ini. Nah, kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan. Kemudian full extend, dia bakal zoomnya itu menyesuaikan ya untuk perbesarannya sesuai dengan layar. Kemudian fix zoom in itu lebih besar lagi. Kemudian ada fix zoom out. Kemudian ada go back, terus ada go next, ini kayak undo redo gitu ya. Kemudian ada select fitur ini kita untuk mengselect salah satu objek ya dari si vektor kita atau SHP kita. Kemudian ada clear select. Nah, kemudian ada select element ini nanti fungsinya pada saat kita menselect objek atau teks ya, bukan dalam bentuk SHP atau bukan dalam bentuk vektor. Kemudian ada identify ini kita bisa klik baik itu garis, titik maupun poligon dalam bentuk SHP ya. Jadi nanti akan terbuka nih identitasnya.
Itu kan di sini kosong, ID-nya kosong karena kita tidak membuat apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita buat kayak batas kecamatan, kemudian misalkan kayak batas desa kayak gitu, nah, itu bakal muncul. Jadi menggunakan identify. Kemudian hyperlink ini paling jarang saya gunakan, HTML pop-up juga jarang saya gunakan. Kemudian ada measure. Nah ini measure juga saya sering menggunakan ya kalau misalkan ingin melihat jarak secara manual. Nah di sini teman-teman ada measure of features. Ini jarang saya gunakan. Saya biasanya coba menggunakan yang measure line, kemudian kayak gambar lambda gini ya, lambda atau apa nih yang show total on off ini. Nah ini ada distance, kemudian ada area. Paling sering saya gunakan tuh distance. Coba di sini saya menggunakan sebagai contoh itu ialah kilometers. Nah coba kita zoom in, kita coba start pointnya di sini, kemudian end pointnya kita klik 2 kali. Kalau sudah, maka akan muncul dari titik A sampai ke titik B itu ialah 2039, sekian kilometer. Nah itu secara manual. Bang, gimana caranya kalau secara otomatis nih? Kita udah bikin garis misalkan, atau udah bikin poligon, mau tahu areanya, cara otomatisnya gimana? Insya Allah nanti di next video. Tunggu videonya ya. Jangan lupa makanya dukung terus supaya saya nggak pensiun nih bikin video. Baru bikin beberapa video, pensiun kan nggak enak banget ya. Makanya subscribe, like, comment, share, and subscribe. Pokoknya subscribe lah sebanyak-banyaknya. Kok share sebanyak-banyaknya. Kalau subscribe jangan sebanyak-banyaknya. Kecuali punya akun banyak boleh. Kemudian untuk find ini saya jarang ya, saya jarang menggunakannya. Kemudian find route saya juga jarang menggunakannya. Go to XY. Nah, go to XY ini kalau misalkan teman-teman ingin memasukkan koordinat secara manual. Di sini ada pilihan unitnya, apakah ingin decimal degree, kemudian derajat menit detik, kemudian ada derajat desimal dengan derajat dan menit desimal gitu kan. Ada MGRS, ini saya, dan US National Grid ini saya tidak pernah menggunakannya. Biasanya menggunakan decimal degree, kemudian derajat menit detik, terus derajat, kemudian menit desimal, sama UTM yang paling sering digunakan. Tuh, ini secara manual. Oke, itu penjelasan untuk menu bar atau toolbar yang ada di menu tools. Kemudian selanjutnya standar. Oke, kita lihat mana yang mati dan mana yang muncul kembali. Oke. Di menu standar itu seperti biasa ya. Ada di Word, kemudian ada di Excel juga. Itu dimulai dari new. Jadi kayak bikin dokumen baru ya kalau new itu. Kemudian open. Jadi ini untuk membuka MXD yang sudah kita save. Kemudian ada save ya. Itu ini bisa kita atur lah save-nya di mana. Kemudian ada print. Nah, ini bisa print kalau misalkan teman-teman ada printer bisa langsung nih connect gitu. Bisa print langsung dari ArcGIS-nya. Kemudian ada cut, kemudian ada copy, ada paste, ada delete, itu semua ada shortcutnya. Biasa Ctrl C, Ctrl V, kemudian ada Ctrl X kan untuk cut, kemudian delete mah langsung aja menggunakan di keyboard tuh delete juga bisa. Kemudian ada undo, ada redo itu sama. Kemudian ada add data. Add data ini kita fungsinya untuk memanggil baik itu SHP, kemudian baik itu raster yang berada di device kita atau di laptop kita. Kemudian di sini ada skala. Nah, skala ini bisa kita tentukan. Ini kan skala 1:25 juta. Nah, coba kita bikin skala banding 50 juta. Enter, maka dia akan otomatis berubah skalanya. Kemudian ada editor toolbar, ini selalu aktif ya. Saya kurang begitu paham untuk editor toolbar. Insya Allah akan coba masing-masing ini kita jelaskan di website ya, di website GSN
present.site. Kunjungin terus. Kemudian ada table of content. Nah, table of content itu yang mana nih? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri dari layar AXMAP teman-teman. Nah, di table of content ini berisikan layers kalian, baik itu titik, garis, poligon. Jadi SHP maupun raster itu semuanya ada di menu table of content ini. Gitu, ada di bawah layers. Bang, gimana kalau misalkan table of content saya ke close nih, nggak sengaja hilang? Gampang, nggak perlu gundah gulana, nggak perlu galau, nggak perlu bikin status emot sedih, nggak perlu. Kalian tinggal ke menu bar standar, kemudian kalian klik icon table of content, akan muncul. Terus kalau misalkan munculnya kok nggak kayak tadi tuh langsung nyantol ya di kiri ya, langsung ngunci di kiri, ini bisa digeser-geser. Gimana caranya? Tinggal kalian klik 2 kali pada tulisan table of content, maka otomatis dia akan terkunci di sebelah kiri layar AXMAP teman-teman. Kemudian ada katalog, kemudian ada search secara manual ya, baik itu bisa search untuk toolbox dan lain sebagainya. Kemudian ada add toolbox, ini nggak saya klik, nanti bakal loadingnya lama. Nah, ini insya Allah katalog, kemudian add toolbox kita akan bahas di video selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya kalau misalkan Geosurvey Nusantara ini update, teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, selanjutnya ini tadi udah nih untuk tools, kemudian menu standar yang terakhir ya. Di part pertama ini yang terakhir nih, layout. Jadi supaya nggak kepanjangan ya, kita bikin 2 part aja deh, layout. Oke, kita lihat mana yang mati, mana yang hidup. Nah, ini dia. Oke, ini hidupin aja deh SAP-nya. Nah, di menu layout ini gitu kan, kenapa mati gitu? Icon-iconnya semuanya tidak hidup, mati. Cara menghidupkannya gini, teman-teman bisa lihat di view atas ya, file, edit, view, klik aja kiri. Nah, posisi kita berada di data view. Data view ini untuk kita bikinannya ya, baik bikin garis, point dan polygon. Nah, ini akan aktif namanya layout, berarti dia akan aktif di layout view. Nah, lihat teman-teman di sini sama seperti tadi ya di menu tools ya. Itu ada zoom in, kemudian ada zoom out, ada pen gambar tangan, kemudian ada zoom wall page, ada zoom to 100%, fix zoom in, kemudian fix zoom out, kemudian ada ya ini pelaksanaan secara manual lah ya. Ini kemudian 4 icon di sebelah kanan jarang banget saya gunakan. Biasanya saya gunakan ya ini aja nih, zoom in, zoom out, kemudian pen dan zoom wall page. Coba Bang contohin. Oke, siap, kita contohin. Nih, kita gunakan zoom in dulu ya. Oke, kita coba. Nah, kita gunakan zoom in. Ini zoom in contohnya. Kemudian kita gunakan zoom out. Kayak gimana tampilannya. Nah, kemudian coba kita gunakan gambar tangan. Oke, ini untuk menggeser layout view kita. Kemudian yang terakhir nih yang paling sering saya gunakan, zoom wall page. Nah, jadi untuk zoom wall page ini dia akan otomatis zoomnya itu sesuai dengan lembar kerja kita atau kertas kita kayak gitu. Bang, cara nyeting kertasnya gimana? Cara setting kertasnya itu kayak gimana gitu kan? Insya Allah di next video. Makanya tongkrongin terus, jangan lupa subscribe ya, subscribe GSN ini, Geosurvey Nusantara, di subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, jangan lupa kasih jempol juga gitu kan, dan share supaya apa, teman-teman kalian juga bisa menemukan video GSN ini, supaya bisa belajar peta juga, gratis loh, gratis GSN ini. Oke, itu ya. Jadi untuk part pertama, video pertama ini kita 3 menu bar dulu ya, mulai dari tools, kemudian menu standar, kemudian yang terakhir layout. Nah teman-teman jangan lupa untuk like ya video ini, di like apabila video ini dirasa bermanfaat, dan dislike apabila
teman-teman rasa videonya biasa aja, udah bisa dan lain sebagainya gitu kan, nggak apa-apa, itu bentuk dari perasaan atau ungkapan teman-teman, tapi jangan lupa untuk di subscribe gitu. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.